Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miskinun rajulun laysat lahu imra'atun. Qila ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal? Qala wa in kana ghaniyan minal mal. Wa qala aidan miskin imra'atun laysa laha zawjun. Qila ya Rasulullah, wa in kanat ghaniyatun minal mal? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ghaniyatun minal mal. Wa istahabu an yakuna aqlu yaumul jum'ah awil khamis wal masail ula minat tabkir. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membacakan kitab Al-Kunyah masih berhubungan dengan adab bersuami istri. Nah, karena kitab ini tentang peradaban hidup. Jadi orang tuh hendak salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua jalan. Yang pertama salik jahir, yang kedua salik batin. Nah, yang ini nih berhubungan dengan salik jahir. Jadi orang tuh kada kawa salik batin. Kalau salik jahir ini kada tuntung. Di antaranya adalah fikih, di antaranya adab sehari-hari. Nah, karena bersih zahir dulu baru batin bersih. Kalau sudah batin bersih, hanyar bisa terbang. Nah, itu karena roh ini nang terbang, nang hendak berjumpa dengan Rasulullah, nang hendak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, itu adalah roh ini yang terbang, yaitu Isra Mi'raj. Nah, jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbang, bahasanya bisa naik, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Nah, karena ini itu nur sebertaan, zahirnya nur dan batinnya nur. Tetapi kalau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia ataupun al-muqarrabin, itu hanya roh saja yang kalau terbang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini ada tiga golongan. Yang pertama golongan ashabus simal, yang kedua golongan ashabul yamin, yang ketiga ada golongan as-sabiqunul awwalun. Nah, kalau nang simal tadi ibaratnya nang kakiri lah. Bahasanya kakire, berdosa terus bertobat, berdosa bertobat terus. Nah, kalau ashabul yamin ini adalah orang yang soleh secara zahir, tapi solehnya soleh syariat saja. Nah, itu cukup sudah qanaah dengan syariat saja. Yang penting sembahyang berjamaah, yang penting ibaratnya menghidupkan sunnah, yang penting kada ada hendak mencari supaya wasil pada Allah Ta'ala itu kada ada. Itu ashabul yamin. Tetapi ashabus simal adalah orang yang hendak berjumpa, hendak merasai surga di dunia ini sebelum surga di akhirat. Nah, itu tuh, yaitu ashabus apa tadi? As-sabiqunul awwalun gitu. Itu ada bagiannya tuh. Nah, ini masalah adabnya nih. Ini arah kepada ashabul yamin lah. Yang artinya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, miskin, kasihan. Miskinun rajulun. Kasihan benar laki-laki itu aja. Nabi kada bisi bini. Laki-laki normal tapi kada bisi bini. Kasihan benar. Dikatakan ya Rasulullah, kayak apa kasihan? Padahal sidin sugih.
Wa in kana ghaniyan minal mal, sugih aja orangnya. Wa in kana ghaniyan minal, walaupun jah Nabi sugih kalau Pak, tetap pai rugi, tetap pai bani miskin, tetap pai kasihan. Nah. Wa qala aidan, dan begitu juga termasuk orang miskin, orang kasihan, yaitu perempuan yang kada diisi laki bulan. Nah. Walaupun ujian Nabi SAW orang tuh sugih, tetap aja miskin ngarannya. Nah, kemudian disunahkan lagi ketika berakad nikah, yaitu hari Jumat atau hari Kamis. Yang lebih utama lagi yaitu adalah sorenya Jumat. Nah, dan disunahkan juga ada khutbah. Khutbah itu artinya nasihat sebelum akad nikah. Nah, kalau di wadah kita kan akad dulu hanya wasiat nikah. Tapi biasanya kalau penghulu kan khutbah dulu ini, khutbah tapi bahasa Arab. Nah, kada paham. Kada paham. Khutbah ini pada aslinya nasihat. Ya, bahasa Arab penghulu di udah kita ini bahasa Arab khutbahnya. Padahal itu nasihat. Nah, bayan akhirat jajah apabila terbalik kada bapak jua tuh boleh aja. Wa huwa mukhayyarun baina ayatakidan nikah binafsihi. Nah, boleh juga menikahkan orang tuanya ataupun mewakilkannya. Nah, disunahkan apabila orang yang hadir waktu nikah, penghulu atau orang tuanya melangsungkan akad nikah, maka yang mendengar mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, jadi barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, barakallahu laka wa baraka alaika. Mudahan Allah memberikan barakah pada engkau dan berkah kepada engkau juga. Wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin, dan menjadikan keduanya pengantin tadi di kebaikan dan kesehatan wa afiyah. Nah, yang berdoa itu disunahkan. Summa in talabat maratu wa ahluha al-imhal, yustahabu lahu ijabatahum ila jalika, dan apabila seorang perempuan ataupun keluarganya minta mahal, mahar kan? Ya, ini disunahkan juga bermahar. Yustahabbu lahu ijabatahum. Nah, disunahkan, diwajibkan atau disunahkan, yustahabbu disunahkan kepada laki-lakinya menunaikan maharnya itu. Tetapi mahar sesuai dengan keadaan kampung di situ, daerah-daerah situ. Karena mahar tadi ataupun permintaan tuntutan daripada seorang perempuan ataupun keluarganya, kegunaannya adalah untuk hajat baruhan dan untuk berhias-hias, untuk menukar kelambu, menukar baju. Nah, apalagi wah ini kan. Nah, ini sudah ada aturan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustahabbu, disunahkan. Nah, apabila ada tuntutan daripada perempuan tadi. Min syara'i jihad, wa jalika anu jajara rajulun faqala inni tawajtu bi jaratin bikrin. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, aku sudah nikah dengan seorang perempuan gadis, akan tetapi aku tuh takut kalau gadis itu marah kepadaku.
ataupun benci. Kemudian dia minta pisah, maksudnya bagaimana ya Rasulullah. Nah, minta ilmu kira-kira ini nih lawan Rasulullah. Nah, ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak Pak, ini kira-kira laki-lakinya berumur kan. Nah, bimbingannya gadis. Nah, jadi kayak apa? Jadi kayak ada akraban benar gitu nah. Dinikahkan ya. Belum nih ibaratnya kan. Jadi kayak apa? Kalau seandainya tuh dia benci dengan aku. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ifla minallah wal farqu minasyaitan." Sesungguhnya kasih sayang itu dari Allah. Kemudian kalau bebenci-bencian itu daripada syaitan. Kayak ini ya Rasulullah. Kalau nanti perempuan masuk ke kamar, pamurha litusalliya khalfa raka'atain. Suruh bini tadi mengumpati 2 rakaat di belakang berimaman. Sholat dulu. Nah, supaya ibaratnya tuh rahmat tuh turun. Jadi kada sarik bini. Nang kada kebaikan tuh bahasanya itu kan. Jadi amun tadi bener ragu sarik ke atau benci kayak apa, pokoknya masuk ke kamar sholat dulu, digawe 2 rakaat berimaman. Kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya. Ya Allah berkahilah pada kami dan berkahilah pada keluarga. Allah marzuqni minhum warzuqhum minni. Ya Allah berikanlah rezeki dan bini itu juga berikan rezeki juga. Isma bainana iza jama'ata fi khairan. Ya Allah kumpulkanlah kami ini dalam kebaikan. Nah, kita berdoa maksudnya jangan langsung nafsu hayat. Nah, itu Bang. Ini yang dianjurkan. Amun kita kan sudah telanjur ya kalau telanjur nafsu ya kalau kada bersusulat. Langsung gawe aja. Nah, kalau di sini tadi disunahkan sholat dulu 2 rakaat berimaman sholat. Nah, kemudian ditambahi lagi, pokoknya imbaba sholatan tuh bini jadi makmum, kita nambah doa. Nah, berdoa banyak-banyak aja situ. Kemudian farriq bainana idza faraqta ilal khair. Ya Allah, kalau seandainya di antara kami berdua nih ada yang meninggal berdahulu, meninggallah dalam keadaan kebaikan. Berdoa. Fa ija arada al-jima' falyaqul. Nah, pulang. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau hendak mengumpuli bini tadi, falyaqul, baca bismillah. Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzurriyyatan thayyibatan id qadarta an takhruja minas salbi. Ya Allah, jadikanlah zuriat yang baik apabila engkau takdirkan keluar daripada sulbi aku. Nah, itu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtani wa jaqad hajatu. Ujah sidin lagi, baca engkau hai laki-laki, jauhkan aku daripada syaitan dan jauhkan daripada syaitan apa yang hendak diberikan rezeki daripada aku. Maksudnya anak. Nah, minta jagakan daripada syaitan. Nah, apabila jahidin imbah tuntung begawilan bini tadi, baca bismillah pulang. Lalu alhamdulillah. Nah, tapi bacaannya di dalam hati. Di dalam hati, wala yuharriku bi syafatahi, jangan menggerakkan di muntung bibir ya.
Nah, di dalam hati karena dalam keadaan junub. Nah, itulah. Jadi maksudnya sebelumnya dan sesudahnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan panas sudah. panas sudah. Panas sudah. Panas sudah. Nah, sampai sini aja dulu lah kita. Banyak benar. Iya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada Rasulullah dan berkah daripada Imam Qadir Jailani dan berkah daripada Abah Burus Kumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qdi hajatina ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.